A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam materi kuliah elektronika dasar. Kita akan melanjutkan materi kuliah kita. Di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian dengan sumber arus DC. Kemudian kita sudah menerapkan rangkaian pembagi tegangan atau Kirchhoff Voltage Law pada lampu tidur otomatis dan juga waker otomatis atau alarm pagi otomatis. Maka hari ini kita akan melanjutkan penerapan KVL atau Kirchhoff Voltage Law pada hal yang lain. Kalau lampu tidur, outputnya adalah berupa nyala dan matinya lampu LED. Kemudian kalau alarm pagi, itu outputnya adalah berupa mati atau berbunyinya buzzer atau speaker. Maka sekarang kita akan bahas salah satu penerapan yang lain. Ini adalah sebuah robot sederhana. Robot ini namanya adalah robot kepik. Robot ini pertama kali didesain oleh Mas Arif Yudanarko dari komunitas Kampung Robot di Sidoarjo. Kemudian kami di Bolabot mengadopsi desain mekanik dari robot Mas Arif Yudanarko ini dan menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, konsepnya sangat sederhana. Kalau kemarin lampu tidur dan alarm itu outputnya berupa nyala ataupun suara, maka sekarang kita ubah outputnya saja, yaitu outputnya adalah berupa bergeraknya motor atau matinya motor. Jadi outputnya adalah berupa motor. Ini kita contohkan, demokan yang sudah kita desain. Jadi robot ini pada saat kondisi terang, dia akan bergerak. Ketika tidak ada cahaya atau cahayanya redup, maka motornya akan diam. Ini kita contohkan pada saat kondisi cahaya redup, maka motornya akan tidak bergerak. Kemudian kita beri cahaya. Nah, ini kita kasih sumber cahaya, maka robot ini akan bergerak ya, untuk menggerakkan sayapnya ini. Semakin besar intensitas cahaya yang mengenai sensor, di sini sensor LDR sama light dependent resistor, maka gerak motornya pun akan semakin kencang. Ketika gelap atau redup, dia akan berhenti. Kemudian ketika ada cahaya, dia aktif lagi. Adalah materi penerapan dari konsep Kirchhoff Voltage Law. Kemudian sebelum kita bahas bagaimana rangkaian untuk membuat robot kepik yang dapat aktif bergerak atau mengepikkan sayapnya itu ketika ada cahaya dan ketika tidak cahaya dia diam, kita bahas terlebih dahulu konsep untuk mengamankan lampu LED. Karena kemarin kita juga sudah menggunakan LED, tapi kita belum bahas kenapa sebelum LED itu kita letakkan resistor terlebih dahulu. Nah, penjelasannya seperti ini. Untuk LED, kita simbolkan LED ini dengan ini simbol dari LED ya. Untuk LED warna putih tadi kita contohkan juga pada robot kepik, itu hanya sebagai, kalau LED di robot kepik itu hanya berfungsi sebagai aksesoris saja, jadi tidak berfungsi. Nah,
LED di sini, untuk LED yang warnanya putih, dia itu punya datasheet, ya, datasheet untuk LED putih ya. Untuk LED putih tegangannya itu 3 volt. Kemudian dia bisa menyala dengan aktif dan baik ketika diberi arus 20 miliampere. Kemudian kita berikan di sini resistor. Kemudian di sini ada VCC. Kemudian di sini ada ground. Nah, kenapa kita perlu untuk memasukkan atau menserikan dengan resistor? Karena karena pada LED ini dia akan aktif ketika diberi tegangan 3 volt dan 20 miliampere arusnya. Jadi ketika diberikan tegangan lebih dari 3 milivolt atau arusnya lebih dari 20 miliampere, maka LED ini akan cepat rusak. Bahkan dia akan meletus. Nah, sehingga kita harus menserikan dengan sebuah resistor. Nah, jika sistem ini kita beri baterai, jadi VCC-nya kita beri baterai 6 volt, maka berapakah resistor minimum yang harus diserikan dengan LED ini? Kita bisa hitung, LED ini dia punya tegangannya adalah 3 volt. Jadi ini adalah 3 volt. Kalau totalnya dari atas ke bawah, dari VCC ke ground, ini 6 volt, maka sisanya berarti adalah tegangan resistor. Nah, V resistor ini adalah berarti 6 dikurangi 3. Berarti di sini adalah 3 volt. Kemudian resistor dan LED ini susunannya seri. Karena susunannya seri dan LED ini aktif pada arus 20 miliampere, maka arus yang melalui resistor ini juga sama, yaitu 20 miliampere karena susunannya seri. Sehingga kita bisa menghitung berapa resistor ini. Resistornya adalah berarti V di resistor dibagi arusnya. V di resistornya adalah 3, arusnya adalah 20 miliampere. Ini 3-nya 3 volt. Maka nilai resistornya adalah 3 dibagi 2. Ini minimalnya adalah 150. 150 ohm. Ini 20 mili ya. Kalau mili berarti kali 10 pangkat min 3. Pindah ke atas berarti 3000. 3000 bagi 20 hasilnya adalah 150. Berarti nilai resistor minimal agar LED-nya tidak rusak adalah 150 ohm. Jadi untuk satu LED yang disusun seri dengan resistor, nilai resistor minimal agar LED-nya ini tidak rusak adalah 150 ohm. Bagaimana kalau diberikannya kurang dari 150 ohm? Maka LED itu akan cepat rusak. Nah, kemudian bagaimana apabila diberi resistornya lebih dari 150 ohm? Misalnya adalah 220 ohm. Maka LED ini tidak akan rusak ketika diberikan resistor serinya lebih dari 150. Tetapi semakin besar nilai resistor yang diberikan yang disusun seri ini, maka akan semakin redup LED ketika menyala.
Itu saja. Jadi minimalnya 150 agar LED-nya tidak rusak. Tapi juga jangan terlalu besar ketika diberikan, karena nanti LED-nya akan redup walaupun tidak rusak. Nah, kemudian bagaimana bila ada dua LED? Ketika ada dua LED di sini, kemudian tegangan VCC-nya atau tegangan baterainya masih 6 volt, ini ground. Berapakah nilai resistor di sini agar LED-nya tidak rusak? LED itu singkatan Light Dependent Diode ya. Dia termasuk jenis dioda, jadi tidak bisa dibolak-balik. Ketika kita berikan VCC-nya 6 volt, kemudian di sini ada dua susunan paralel dari LED, berapakah nilai resistornya? Maka kita bisa hitung sesuai datasheet yang tadi. Setiap LED dia akan aktif pada 3 volt 20 mA untuk tipe LED yang warnanya putih dan ukurannya sekitar 3 mm ukurannya, diameternya. Nah, untuk warna LED yang lain itu bisa dicari datasheetnya. Yang dicontohkan di sini khusus untuk warna LED putih ukurannya 3 mm. Ini LED putih ya. Maka datasheetnya adalah seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa ketika disusun paralel, maka tegangan pada LED 1 dengan tegangan pada LED kedua itu sama, yaitu 3 volt. Berarti di sini adalah 3 volt. Sehingga kita bisa menghitung berapa tegangan pada resistor. Tegangan resistor berarti tegangan total dikurangi dengan 3 volt, yaitu 3 volt juga. Nah, tapi di sini pada susunan paralel, masing-masing LED-nya dialiri arus ini 20 mA. Yang ini juga 20 mA. Nah, karena ini merupakan percabangan, ini arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Maka yang masuknya ketika keluarnya 20-20, di sini berarti adalah 40 mA penjumlahannya. Sehingga kita sudah memperoleh ini tegangan untuk resistor, ini arus untuk resistor. Sehingga berapa nilai resistansinya? R-nya adalah V resistor dibagi I resistor. V-nya 3 dibagi 40 mA. Ini 3 volt dibagi 40 mA. Ini hasilnya, R-nya adalah minimal 75 ohm. Jadi, resistor yang diserikan dengan dua buah LED yang disusun paralel ini, resistor ini minimal nilainya adalah 75 ohm agar LED ini tidak rusak. Bagaimana apabila diberikannya lebih dari 75? Maka LED-nya akan menyala dengan redup. Kalau kurang dari 75, maka LED-nya akan cepat rusak. Nah, itu konsep bagaimana kita memberikan resistor pada komponen LED atau Light Emitting Diode. Sekarang kita akan membahas bagaimana penerapan KVL lagi ya. Jadi, penerapan KVL. KVL itu Kirchhoff Voltage Law. Rangkaian ketiga yaitu rangkaian robot kepik. Karya dari Kokaro atau Komunitas Kampung Robot yang didirikan oleh Mas Arief Yudanarko. Skematik ini dimodifikasi oleh Bolabot ya. Untuk skematik rangkaiannya,
robot kepik ini tadi kita sudah perlihatkan, dia akan bergerak ketika diberi cahaya, kemudian dia tidak akan bergerak ketika tidak ada cahaya atau cahayanya redup. Maka konsepnya adalah sama seperti konsep alarm pagi. Jadi pada saat pagi hari ada cahaya, alarm akan aktif berbunyi. Pada saat malam hari tidak ada cahaya atau cahayanya redup, maka alarm itu akan tidak berbunyi. Nah, kita langsung saja ke skematik rangkaiannya. Rangkaian yang pertama tadi ini sebagai aksesoris, ada resistor, kemudian di sini ada LED, di sini ada LED, kemudian ujungnya ke ground. Ini LED ya. Tadi kita sudah hitung. Kemudian rangkaian yang lainnya adalah rangkaian sensor. Ini adalah LDR. Kemudian disusun seri dengan sebuah resistor 20 kilo ohm atau minimal 10 kilo ohm. Di tengah-tengah antara LDR dan resistor 20 kilo ohm ini kita ambil ke kaki basis dari transistor. Ini kaki basis dari transistor. Kemudian kaki emitornya ini masuk ke motor. Kemudian kaki yang lainnya ke ground. Nah, ini adalah skematik rangkaian untuk robot kepik. Prosesnya adalah pada saat tidak ada cahaya atau cahayanya gelap, maka resistansi dari LDR ini akan tinggi. Karena resistansi LDR akan tinggi, berarti arus yang mengalir dari VCC menuju LDR ini arusnya kecil karena hambatannya besar. Kemudian di sini dibagi lagi, ada yang ke 20 kilo, ada yang ke kaki basis. Tentu akan lebih kecil lagi. Sehingga arus pada basis itu kecil atau hampir mendekati 0. Karena basisnya arus yang kecil sekali atau mendekati 0, maka transistor ini tidak aktif. Sehingga tidak ada arus listrik dari kaki kolektor ke emitor. Sehingga motornya mati. Kebalikannya, ketika kondisi lingkungannya terang atau robot itu kita beri sinar atau cahaya, maka LDR ini resistansinya akan rendah. Nah, karena resistansi LDR ini rendah, maka akan ada arus yang melalui LDR sangat besar. Kemudian di sini ada titik percabangan. Ada dua pilihan. Apakah arus akan melalui 20 kilo ataukah arus akan melalui kaki basis? Tentu arus yang pintar dia akan melalui yang hambatannya lebih kecil. Karena di sini sudah ada hambatan, arus akan lebih besar masuk ke kaki basis. Nah, kebalikannya dengan yang masuk ke kaki yang 20 kilo ohm. Karena di basisnya dimasuki oleh arus listrik, maka transistor ini aktif. Karena aktif berarti transistor ini bisa melewatkan arus dari kaki kolektor ke emitor. Sehingga ada arus dari VCC ke ground yang melalui kolektor emitor melalui motor. Sehingga motornya akan bergerak. Dan robot kepik ini akan aktif pada saat ada cahaya. Jadi konsepnya sederhana, sebagaimana alarm pagi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan bahas simulasinya dan proses pembuatan robot kepik ini selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah tentang elektronika. Ya, sekarang kita mulai beralih ke simulasi rangkaian secara online menggunakan Tinkercad. Langsung kita ke website dari Tinkercad. Nah, ini kita sudah masuk ke website dari tinkercad.com. Untuk yang belum buat akun, silahkan membuat akun. Kita akan membuat
simulasi rangkaian secara online ya, menggunakan Tinkercad. Di sini di bagian komponen di sebelah kanan, ini ada komponen basic, ada komponen all. Kita pilih saja all. Kemudian kita cari dulu breadboard atau project board. Ini misalnya kita gunakan project board mini atau breadboard mini. Nah, ini terhubung secara vertikal, sedangkan secara horizontalnya dia tidak terhubung. Kemudian kita cari komponen untuk membuat robot kepik. Komponen utamanya adalah tadi kita harus cari komponen sensor cahaya LDR. Nah, ini adalah fotoresistor atau LDR. Kemudian kita letakkan posisinya di mana saja, bebas. Tapi dia harus berada di garis vertikal yang berbeda ya, agar tidak terkonek antara dua kaki ini. Dua kaki ini tidak boleh terkoneksi. Jadi tidak boleh saling terkoneksi. Kemudian kita cari lagi komponen, yaitu resistor. Resistor yang kita gunakan sesuai dengan teori yang tadi sudah disampaikan adalah 10-20 kilo. Misalkan kita gunakan 20 kilo. Ini satuannya sudah 20 kilo. Kemudian kita susun. Ini bisa dirotasi ya, posisinya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan salah satu kaki dari LDR. Nah, ini terlalu dekat. Kita buat penghubung menggunakan kabel saja. Ini kaki dari LDR. Kita hubungkan dengan kaki dari resistor. Menggunakan kabel ya. Nah, maka ini sudah terkonek antara LDR dan resistor 20 kilo. Kemudian di antara resistor dan LDR, nah ini kita hubungkan dengan kaki transistor. Maka kita harus mencari komponen transistor. Nah, tipe transistor yang kita gunakan adalah tipe transistor NPN. Nah, ini NPN, kakinya ada 3. Ada, ini kalau diklik di kakinya akan muncul, ini kaki kolektor, ini basis, ini adalah emitor atau emitter. Nah, kita hubungkan ya, di sini saja. Kemudian kaki basisnya kita hubungkan antara LDR dan resistor. Nah, maka ini sudah terhubung antara kaki basis dengan kaki antara LDR dan resistor 20 kilo. Kemudian komponen lain yang akan kita cari adalah motor DC sebagai penggerak dari sayap dari robot kepik ya. Penggeraknya menggunakan motor DC. Nah, di sini ada pilihan motor DC. Ini DC motor.
kaki motor DC ini salah satunya dihubungkan dengan kaki emitter. Nah, ini ada emitter. Kemudian kita hubungkan kaki ini dengan terminal 1 atau kaki dari motor DC. Ini bisa diatur ya. Oh, ini kita tukar kakinya. Seperti ini saja supaya terlihat. Ini bagian kaki yang merahnya dihubungkan dengan kaki emitter. Nah, semua komponennya sudah terhubung. Nah, sekarang kita menghubungkan dengan power, yaitu baterai. Di sini hanya ada dua pilihan baterai, yaitu 9 volt dan 1,5 volt. Kita bisa gunakan, kalau 1,5 volt maka kita harus membuat 4 baterai yang disusun secara seri. Ini terlalu ribet, maka kita ganti menggunakan baterai 9 volt saja. Baterai 9 volt ini ada dua kaki, yaitu kaki yang warna merah, ini VCC. Kemudian kaki yang warna hitam, ini adalah ground atau kaki negatif. Maka kita hubungkan antara VCC dari baterai ini ke salah satu titik di project board. Nah, misalkan di paling ujung ini. Kemudian kita warnai dia, karena VCC kita warnai warna merah. Kemudian kaki kolektor ini dari transistor ini dihubungkan dengan VCC juga. Kita warnai juga dengan warna merah untuk membuat dia menjadi simbol dari VCC. Kemudian kaki LDR atau fotoresistor juga kita hubungkan dengan kaki baterai positif atau VCC. Ini kita warnai dengan tanda warna merah juga. Maka di sini sudah terlihat salah satu kaki dari LDR terhubung dengan VCC, kaki kolektor dari transistor juga terkoneksi dengan VCC. Kemudian kita hubungkan juga di sini ground dari baterai atau kutub negatif dengan salah satu titik yang ada pada project board. Jangan lupa kita warnai dengan warna hitam sebagai simbol dia adalah kabel ground. Kemudian kita hubungkan kaki ground, salah satu kaki dari motor, dengan ground dari baterai atau kutub negatif baterai ini. Tidak lupa kita warnai dengan tanda hitam sebagai petunjuk dia adalah ground. Kemudian kita hubungkan juga kaki dari resistor 20 kilo
Ini juga kita tandai sebagai ground juga. Kita warnai dengan tanda hitam. Maka seluruh komponen sudah terkoneksi. Ini VCC dari baterai terkoneksi dengan kolektor dan salah satu kaki dari LDR atau fotoresistor. Kemudian kaki negatif dari baterai terhubung dengan salah satu kaki dari motor. Kemudian dihubungkan juga dengan kaki dari resistor 20 kilo. Kemudian di antara LDR dan resistor dengan kaki basis, dan kaki emitter basisnya dihubungkan dengan kaki motor. Kemudian kita bisa uji rangkaian ini dengan mengklik Start Simulation. Kita bisa mengujinya dengan mengklik LDR. Nah, ini LDR pada saat gelap ya. Nah, kita lihat di sini motor ini sudah bergerak, tapi bergerak dengan kecepatan 254 rpm. Maka ketika kita ubah kondisi cahaya dari LDR ini yang awalnya gelap menjadi terang, maka kecepatan putar dari motor DC ini menjadi 15.268 rpm. Jadi ketika gelap dia akan bergerak pelan atau diam motor DC-nya. Kemudian ketika LDR-nya dikasih cahaya atau terang, maka dia akan bergerak dengan kecepatan yang sangat besar sekali. Nah, ini adalah prinsip kerja dari robot kepik. Jadi ketika diberi cahaya sensornya, maka motornya akan bergerak mengepakkan sayap. Kemudian ketika gelap, tidak diberi cahaya, maka motor DC ini akan bergerak sangat pelan atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Demikian simulasi untuk rangkaian robot kepik. Bagaimana cara merangkai robot kepik itu secara hardware, bukan secara simulasi, nanti akan ada pada video yang lainnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.